Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baitul Mal wa Tamwil pada masa Rasulullah. Baitul Mal pertama dalam sejarah peradaban Islam muncul sejak zaman Rasulullah SAW. Lembaga ini sudah dikenal sejak tahun kedua Hijriah. Berdirinya Baitul Mal diawali dengan cekcok para sahabat Nabi SAW dalam pembagian ghanimah atau harta rampasan perang Badar. Mereka, para sahabat, akan bertanya kepadamu, Muhammad, tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah bahwa harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang yang beriman. Dengan ayat ini, Allah menjelaskan hukum tentang pembagian harta rampasan perang dan menetapkannya sebagai hak bagi seluruh kaum muslimin. Selain itu, Allah juga memberikan wewenang kepada Rasulullah SAW untuk membagikannya sesuai pertimbangan beliau mengenai kemaslahatan kaum muslimin. Dengan demikian, ghanimah perang Badar ini menjadi hak bagi Baitul Mal, di mana pengelolaannya dilakukan oleh waliul amri kaum muslimin yang pada saat itu adalah Rasulullah SAW sendiri, sesuai dengan pendapatnya untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin. Pada masa Rasulullah SAW, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak al-jihad yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu, Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir habis lalu dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW senantiasa membagikan ghanimah dan 1/5 bagian darinya setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain, beliau segera menginfakkannya sesuai peruntukannya masing-masing. Koperasi Syariah. Koperasi Syariah merupakan lembaga keuangan mikro yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan yang penerapannya berdasarkan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak atau sedekah, dan wakaf. Koperasi syariah dianggap sama dengan Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil memiliki sifat yang lebih informal sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, berbeda dengan entitas syariah lainnya yang lebih formal, seperti bank syariah dan juga pasar modal syariah. Koperasi syariah di Indonesia. Indonesia adalah negara yang sejak dahulu hingga saat ini memiliki nilai ekonomi utama dalam bidang agraris. Indonesia memiliki geografis dan demografi yang beragam. Sejak dahulu, Indonesia sudah dikenal oleh bangsa-bangsa di dunia sebagai pusat perdagangan hasil bumi yang sulit ditemui di belahan lain. Kendati demikian, tumbuhnya ekonomi Indonesia tidak lepas dari peran koperasi yang memiliki asas ekonomi kekeluargaan dan saling bantu-membantu satu sama lain. Indonesia juga merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbanyak dan menjadikannya sebagai negara Islamic microfinance terbesar di dunia. Hal tersebut membawa dampak bagi berkembangnya koperasi syariah. Koperasi syariah lahir sejak banyaknya pendirian Baitul Mal wa Tamwil yang pada tahun 1992 dirilis oleh Bina Insan Kamil.
Pertumbuhan koperasi syariah di Indonesia dikarenakan para anggotanya yang terdiri dari masyarakat umum telah mengetahui manfaat dari koperasi syariah yang dapat membantu meningkatkan perekonomian. Peran koperasi syariah untuk ekonomi negara secara umum sama dengan koperasi konvensional. Koperasi dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat karena telah menciptakan lapangan pekerjaan dan menyejahterakan anggotanya. Selain itu, koperasi juga telah memberikan pendidikan bagi anggotanya melalui pelatihan keterampilan. Pemerintah Indonesia berupaya mengembangkan koperasi syariah di Indonesia dengan merumuskan rancangan undang-undang perkoperasian. Pemerintah dan seluruh stakeholder membuat kebijakan yang melindungi koperasi syariah dan BMT terhadap lembaga perbankan. Kebijakan RUU Perkoperasian merupakan langkah strategis dalam mempercepat persiapan pelaksanaan pengembangan koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah. Dengan demikian, koperasi dapat tumbuh menjadi koperasi skala besar yang mampu bersaing dengan lembaga perbankan dan badan usaha lain baik di sektor jasa keuangan maupun di sektor lainnya. Tujuan koperasi syariah. Koperasi syariah memiliki beberapa tujuan, di antaranya yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma-norma Islam. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh nyata bagimu. Tujuan kedua dari koperasi syariah yaitu menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki serta seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal. Fungsi koperasi syariah. Didirikannya koperasi syariah dengan memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsi dari koperasi syariah tersebut yaitu sebagai berikut. Fungsi pertama, koperasi syariah didirikan untuk mengembangkan dan mewujudkan sistem ekonomi nasional dengan mengutamakan ekonomi kerakyatan dan azas kekeluargaan. Fungsi kedua, membangun keahlian para anggota koperasi dan masyarakat luas agar lebih mandiri dan sejahtera perekonomiannya. Ketiga, mengembangkan kualitas sumber daya para anggota untuk lebih konsisten, amanah, dan profesional saat menerapkan nilai-nilai Islam. Fungsi koperasi syariah yang keempat yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Fungsi kelima dari koperasi syariah adalah menjadi penghubung dua pihak, yaitu pihak penyedia dana dan yang memakai dana, agar dana yang dipinjam bisa lebih dimanfaatkan. Fungsi terakhir dari koperasi syariah ini sendiri adalah memperkuat anggota koperasi agar semakin solid bekerja sama dalam memajukan operasional koperasi. Dasar hukum koperasi syariah. Koperasi syariah di Indonesia memiliki dasar hukum sebagai berikut. Dasar hukum pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum kedua yaitu Pasal 60 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta permasyarakatan koperasi. Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Dasar hukum koperasi syariah yang ketiga adalah Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Dasar hukum koperasi syariah yang keempat adalah
Pasal 87 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dasar hukum koperasi syariah yang kelima adalah Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN MUI /4/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam LKS. Produk koperasi syariah. Koperasi syariah memiliki beberapa produk. Produk pertama dari koperasi syariah adalah produk simpanan atau penghimpunan dana. Produk ini berupa simpanan atau tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya telah disepakati. Produk simpanan disebut juga dengan produk funding. Produk funding ini sendiri terdiri dari beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah simpanan pokok. Simpanan pokok merupakan modal awal para anggota koperasi di mana biasanya besar simpanan sama. Akad syariah simpanan pokok ini adalah akad musyarakah dengan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal. Rukun musyarakah berupa pelaku akad, porsi kerjasama, proyek atau usaha, ijab dan kabul, serta nisbah bagi hasil ini wajib dipenuhi. Jenis produk simpanan yang kedua adalah simpanan wajib. Simpanan ini masuk dalam kategori modal koperasi, sebagaimana simpanan pokok dengan besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota, serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya, sampai dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah. Jenis produk simpanan yang ketiga adalah simpanan sukarela. Simpanan sukarela merupakan bentuk dari investasi anggota maupun calon anggota yang memiliki dana berlebih. Bentuk simpanan sukarela di koperasi syariah ini memiliki dua karakter. Karakter yang pertama adalah akad titipan atau wadiah, yang artinya penitipan dana anggota kepada koperasi syariah dengan kewajiban bagi koperasi syariah mengembalikannya pada saat diambil sewaktu-waktu oleh anggota. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Simpanan atau tabungan yang berakad wadiah terbagi atas dua jenis. Jenis yang pertama adalah wadiah amanah. Wadiah amanah memiliki pengertian sebagai titipan yang tidak boleh dipergunakan baik untuk kepentingan koperasi maupun untuk investasi usaha. Pihak koperasi harus menjaga titipan tersebut sampai diambil alih oleh pemiliknya. Contohnya adalah zakat, infak, dan sedekah. Jenis yang kedua adalah wadiah yadomanah. Wadiah yadomanah merupakan dana titipan anggota koperasi yang diizinkan untuk dikelola dalam usaha real dan memberikan bagi hasil atas dana yang telah dikelola tersebut. Karakter kedua dari simpanan sukarela adalah investasi. Investasi ditujukan untuk kepentingan usaha dengan sistem bagi hasil atau mudharabah, baik revenue sharing maupun profit, dan sharing dengan kesepakatan bersama. Contohnya, simpanan kurban, tabungan haji, tabungan pendidikan, dan kesehatan. Produk koperasi syariah yang kedua adalah produk penyaluran dana. Sumber dana yang diperoleh disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Penyaluran dana koperasi syariah berdasarkan pada unit kerjanya, baik unit sektor real maupun unit jasa keuangan syariah. Produk penyaluran dana ini ditujukan untuk memiliki barang yang dilakukan dengan prinsip jual beli, untuk mendapatkan jasa yang dilakukan dengan prinsip sewa, dan untuk usaha kerjasama yang dilakukan agar mendapatkan barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil. Produk ketiga dari koperasi syariah adalah produk pelayanan jasa atau servis. Pada produk pelayanan jasa ini, akad dijalankan dengan beberapa pola. Pola yang pertama adalah alih utang piutang atau alhiwalah. Alhiwalah merupakan transaksi pengalihan utang piutang. Koperasi mendapatkan biaya atas jasa pemindahan utang piutang. Pada pola yang kedua berupa gadai atau ran. Gadai memberikan jaminan
pembayaran kembali kepada koperasi syariah dalam bentuk memberikan pembiayaan. Pola yang ketiga adalah al-qard. Al-qard berupa pinjaman kebaikan yang digunakan untuk membantu keuangan anggota secara cepat dan berjangka pendek. Pola keempat pada produk pelayanan jasa adalah wakalah. Wakalah merupakan penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan atau dipercaya untuk melakukan sesuatu. Jasa ini timbul dari hasil pengurusan yang dibutuhkan. Contohnya, pengurusan SIM atau STNK. Pola kelima adalah kafalah. Kafalah diartikan sebagai penjaminan yang dilakukan oleh koperasi syariah kepada anggotanya dengan tujuan mendapatkan fasilitas dan anggota memberikan imbalan dalam bentuk fee atau ujroh. Perbedaan koperasi syariah dan koperasi konvensional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip ekonomi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Sedangkan koperasi syariah, pelaksanaan aktivitas di dalamnya berdasarkan prinsip syariah. Perhatikan tabel berikut. Perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional. Pada koperasi syariah, sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil. Sedangkan pada konvensional, sistem yang digunakan sistem bunga. Kemudian pada koperasi syariah menjadi tempat penyalur zakat, sedangkan konvensional tidak. Perbedaan berikutnya adalah koperasi syariah tidak hanya berfokus pada pengawasan kinerja berlandaskan prinsip syariah Islam, tetapi kejujuran di internal koperasi serta aliran dana dan pembagian hasil. Sedangkan pada konvensional, pengawasan kinerja hanya diawasi para pengurus yang mengelola koperasi. Selain itu juga, koperasi syariah tidak memberlakukan sistem kredit, melainkan secara tunai. Sedangkan pada konvensional memberlakukan sistem kredit atas barang atau uang pada penyaluran produknya. Demikian video penjelasan mengenai Baitul Mal wa Tamwil atau koperasi syariah. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam. Kami dari kelompok 13 mengucapkan terima kasih telah menyaksikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.